Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini dengan saya Alfefatia Rizkyana dan teman saya Muhammad Waris Hasbi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembuatan kertas. Eh, Tidak banyak tahu tentang proses pembuatan kertas, tapi setidaknya saya mengetahui sedikit proses dari proses awal sebelum proses awal dari bentuk pulp sehingga menjadi kertas. Yang pertama yang saya tahu untuk terjadinya kertas harus melewati proses stock preparation. Di untuk di bagian stock preparation itu sendiri merupakan unit yang berfungsi untuk mempersiapkan buburan kertas sebelum masuk ke area paper machine atau bisa disebut PM. Biasa kita bilang PM kalau di tempat bahasa pabrik. Ada beberapa equipment yang harus dilewati di bagian stock preparation. Di antaranya ialah ada pulper, HDC, refiner, mixing chest, dan machine chest. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari proses yang saya tadi sebutkan tadi. Yang pertama ialah area pulper. Di area pulper itu sendiri ialah proses dari berbentuknya pulp untuk menjadi pembuburan. Adapun jenis yang saya ketahui dan digunakan diantaranya adalah pulp white gold, LP31AJ, OKI, AL, dan AE. Untuk yang digunakan, yang saya ketahui digunakan pada saat saya lihat ke lapangannya, ini merupakan pulp white gold dan LP31. Perbedaan pulp white gold dan LP31AJ ialah white gold ialah pulp serat panjang dan LP31AJ serat pendek. Langsung ke proses selanjutnya. Adapun proses penggilingan pulp untuk menjadi buah pulp diantaranya pulp diletakkan di mesin conveyor yang berjalan dan ada potongan kawat di pulp itu dan pulp itu potongan kawat tersebut digunting kawatnya atau dipotong agar terpisah dari kawat-kawatnya itu sendiri. Kemudian setiap kali pengadukan ialah 7 bal pulp dalam setiap kali pengadukan pulp sehingga terjadinya bubur pulp gitu. Di untuk pemburuan mesin pulp itu sendiri ialah mesin Hirda Pulper. Hirda Pulper. Dalam mesin Hirda Pulper adalah ada agitator yang berada di dasar mesin akan memutar pulp sehingga turunnya dan menjadi buburan pulp. Dan maaf, dan penambahan air tergantung isi mesin Hirda Pulper itu sendiri. Bisa 10% kandungan air atau 13% kandungan air tergantung isi kandungan air sebelumnya yang ada di mesin Hirda Pulper itu sendiri. Kemudian setelah pulp digiling dan menjadi buburan pulp dari mesin pulper, lanjut ke LBKP dan NBKP. Untuk buburan yang dari pulp ke LBKP tidak jauh berbeda dari pulp NBKP juga, akan tetapi NBKP sebagian besar menggunakan buburan pulp yang bekas atau bisa disebut DIP. Lanjut ke setelah dari LBKP NBKP lanjut ke HDC. Di HDC adalah singkatan dari High Density Cleaner. Setelah dari pulper, pulp yang sudah menjadi buburan pulp langsung masuk ke HDC yang bertujuan untuk memisahkan kotoran dari pulp berdasarkan berat jenis. Di dalam HDC, buburan pulp akan diputar dalam mesin dengan bantuan air. Partikel dengan berat jenis yang lebih besar akan terdorong keluar, yang akhirnya akan turun ke bagian bawah HDC sebagai reject. Sedangkan yang memiliki berat jenis lebih kecil kemudian akan keluar sebagai asep di bagian atas HDC. Kemudian lanjut setelah ke HDC ada refiner. Refiner itu sendiri ialah bagian terhadap buburan antara pisau yang berputar rotor dan tidak berputar stator. Hal ini akan membuat buburan akan tergerus sehingga buburan pulp itu menjadi sedikit bercabang seperti saling memperekat kertas. Kemudian setelah dari refiner lanjut ke mixing dan machine chest.
Di mixing chest itu sendiri ialah proses di mana campuran buburan pulp dari LBKP dan NBKP atau dari Brook yang sudah dari DB storage menyatu dan dicampur beberapa bahan kimia atau bisa disebut chemical dan melakukan pengadukan dibantu oleh agitator. Kemudian langsung ke mesin chest dan ditampung untuk selanjutnya menuju paper machine. Adapun jenis chemical yang saya ketahui ialah seperti OBA. OBA itu ada dua macam, OBA sel liquid dan SPB. Fungsi OBA ialah sebagai breakness atau keputihan atau kecerahan kertas. Kemudian ada AKD, seperti yang di AKD ini, penetrasi. Kemudian ada kalsium, ada sel sakat, ada Ra kation, ada Ra anion, ada apranil, ada okimiade, biokade. Berikut jenis chemical yang saya ketahui kurang lebihnya seperti ini. Lanjut ke sistem Brook. Untuk Brook itu sendiri kan masuk ke area stock preparation ya. Brook adalah kertas reject. Sebelumnya untuk Brook ini bukan masuk ke alur ya, tapi sedikit banyaknya ya saya beritahu aja. Brook adalah kertas reject yang bisa didaur ulang untuk menjadi buburan kertas kembali. Sistem Brook itu sendiri untuk mengambil kembali serat dari proses paper machine dan mengembalikan serat ke sistem untuk penggunaan kembali. Serat yang berasal dari kertas yang telah dibentuk tidak digulung ke jumborol pada reel. Kandungan kelembapannya mungkin tidak yang disebabkan kertas tersebut harus masuk ke Brook. Membutuhkan penambahan white water agar dapat diproses lagi. Dalam proses Brook dibagi dalam kategori wet Brook, lembaran kertas yang belum mengalami pengeringan, dan dry Brook, lembaran kertas yang sudah mengalami pengeringan. Lanjut, setelah dari proses stock preparation itu sendiri, setelah jadinya buburan pulp, lanjut ke area PM. Nah, di area PM itu sendiri ialah area di mana dari pulp terjadinya kertas. Mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya yang satu lagi, Muhammad Parisatwi. Silakan untuk menjelaskan tentang area PM. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan review di unit PM atau bisa dibilang paper machine. Setelah di unit stock preparation, proses dari pulp menuju pembuburan pulp atau kertas menuju ke unit PM. Di PM itu sendiri ialah bagian di mana dari buburan pulp atau kertas dengan melewati beberapa proses sehingga menjadi kertas atau jumborol. Adapun tahapan-tahapan sebagai berikut. Untuk di bagian stock approach system, itu stock approach merupakan bagian dari stock preparation yang dimulai dari mixing chest sampai stok keluar dari headbox. Untuk komponen utamanya, yang pertama yaitu mixing chest, yang kedua mesin chest, yang ketiga wire silo, yang keempat fan pump 1, yang kelima cleaners, yang keenam fan pump 2, yang ketujuh screen, dan yang terakhir adalah headbox. Lanjut ke headbox. Fungsi headbox adalah untuk mendistribusikan fiber secara merata selebar mesin, mengarahkan fiber sesuai orientasi yang diinginkan agar mendapatkan kualitas stop jet yang benar. Headbox tidak boleh cacat. Tergaris deposit bagian dalam headbox. Jika terjadi turbulence yang berbeda di daerah cacat tersebut, akan menimbulkan kecepatan dan arah jet yang berbeda. Dampaknya yaitu kualitas kertas akan jelek, fiber tidak beraturan, dan formasi jelek. Di headbox sendiri ada equipment. Equipment pada headbox diantaranya satu distributor roll untuk menguraikan kertas.
Yang kedua ada slice roll untuk konsistensi yang stabil. Dan yang ketiga ada tube bank. Tube bank yaitu mengalirkan buburan ke headbox. Selanjutnya wire. Fungsi wire yaitu pembentukan lembaran kertas atau media pembentukan kertas yang searah mesin, berfungsi sebagai alas dalam proses dewaterisasi di area forming section. Equipment pada wire tersebut ialah satu, ada HP shower, fungsinya untuk membersihkan permukaan wire dari finesse atau kotoran. Yang kedua ada brass roll, fungsinya untuk mengatur formasi. Yang ketiga ada coach roll untuk memisahkan air dari sheet. Yang keempat ada turning roll, fungsinya untuk menghubungkan kertas dari area wire section ke press section. Yang kelima ada wire stretcher roll 1, fungsinya mengatur kerenggangan atau tension wire. Dan yang kedua wire stretcher roll 2, yaitu sama fungsinya untuk mengatur kerenggangan tension wire. Yang ketujuh withdrawal, fungsinya untuk mengatur arah wire supaya tidak geser. Yang kedelapan ada wire roll, fungsinya untuk mengarahkan wire. Dan yang terakhir ada trim cutter, fungsinya untuk memotong kertas buburan yang mau masuk ke press section. Selanjutnya press section. Fungsi press section itu ialah memisahkan air sebanyak mungkin secara mekanik sebelum masuk ke dryer section. Equipment pada press section itu sendiri yaitu satu, pick up roll. Pick up roll sendiri fungsinya untuk mentransfer sheet dari forming section ke press section. Yang kedua ada center roll, fungsinya untuk menyatukan lembaran kertas. Dan yang terakhir ada staple roll, fungsinya untuk mengpres lembaran kertas. Selanjutnya masuk ke bagian dryer section. Dryer section itu sendiri adalah proses pengurangan kadar air pada kertas dengan cara diberikan suhu panas dengan derajat panas tertentu. Equipment pada dryer section sendiri itu yaitu pertama ada canvas roll, fungsinya untuk menjalurkan kanvas di setiap silinder dryer. Yang kedua ada kanvas, fungsinya untuk menjalurkan kertas. Ketiga ada rope atau bisa dibilang tambang, fungsinya untuk threading kertas atau menyambung kertas. Yang keempat ada hood, fungsinya menghisap uap panas agar tidak terjadi kondensasi. Yang kelima ada cylinder dryer, fungsinya untuk pengeringan kertas. Yang keenam ada stretcher canvas roll, fungsinya untuk mengatur kencang kendornya kanvas. Yang ketujuh ada bellow width roll, fungsinya untuk mengatur posisi roll. Dan yang terakhir yang kedelapan ada doctor blade, fungsinya untuk membersihkan kotoran kertas yang menempel di silinder dryer. Selanjutnya masuk ke bagian size press. Size press itu sendiri adalah untuk melapisi kertas dengan chemical agar lapisan starch menjadi lebih merata. Pelapisan ini dilakukan agar kertas yang dihasilkan memiliki tingkat kehalusan yang tinggi dan agar fiber tidak mudah lepas dari lembaran kertas. Equipment pada size press yaitu yang pertama ada air starch, fungsinya untuk menutupi pori-pori. Yang kedua ada hidrolik, fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tekanan roll. Lanjut ke bagian kalender. Kalender adalah untuk meningkatkan kerataan permukaan kertas atau memadatkan formasi kertas.
Equipment pada kalender itu sendiri yaitu yang pertama ada swimming roll, fungsinya untuk mengatur gelombang jepit, dan yang terakhir ada pressure, fungsinya untuk menebalkan atau menipiskan kertas sesuai yang di-adjust. Yang terakhir di bagian PM itu sendiri yaitu ada di unit popril atau di bagian popril. Popril adalah untuk menggulung kertas yang sudah jadi agar menjadi jumbo roll. Jumbo roll adalah gulungan besar kertas yang dihasilkan dari paper mesin. Kenapa kita sering memegang kertas di popril? Karena untuk meraba adanya meminimalisir gelombang pada kertas. Equipment pada popril adalah yang pertama ada spool, fungsinya untuk menggulung kertas, dan yang kedua ada reel drum, fungsinya untuk menekan kertas. Yang ketiga ada primary arms, fungsinya mengunci spool di atas drum. Yang keempat ada deculler section, fungsinya untuk memutar tambang. Yang kelima ada under machine pit, fungsinya menampung kertas proof. Dan yang terakhir ada secondary arm, fungsinya untuk menstabilkan pada kertas. Lanjut ke bagian unit rewinder. Review rewinder pertama dari popril setelah menjadi jumbo roll dicek oleh bagian QC untuk dites apakah layak untuk masuk ke bagian rewinder untuk menjadi roll mini. Adapun di QC itu sendiri ada beberapa tahapan untuk mengecek kertas tersebut, yaitu mengecek thickness, untuk mengukur ketebalan kertas. Ada roughness tester untuk mengukur kekasaran kertas. Ada smoothness untuk mengukur kehalusan kertas. Ada porositas untuk mengukur pori-pori kertas atau gelombang. Ada gramatur untuk mengukur berat kertas. Ada color tester untuk mengukur warna kertas. Ada tearing tester untuk mengecek kekuatan daya sobek kertas. Ada tensile tester untuk mengecek kekuatan kertas saat ditarik. Ada formation tester untuk menentukan formasi kertas atau look kertas secara dekat atau detail. Dan yang terakhir ada wax pick untuk mengecek lapisan pada kertas. Mungkin selanjutnya langsung dilanjut dengan teman saya Alsepatia Rizkiana. Oke, baik, saya lanjutkan. Mungkin setelah dari proses PM langsung lanjut ke Winder. Setelah teman saya jelaskan dari proses thickness ya, itu termasuk proses bagian QC sih besarnya. Setelah dari QC, ketika sudah dicek semuanya dan dinyatakan layak untuk rewinder dari popril, jumbo roll diangkat menggunakan kren untuk menuju bagian unwinder untuk melakukan proses dari jumbo roll menjadi roll mini. Adapun di unwinder adalah tahapan putaran dari jumbo roll ke rewinder dari unwinder itu sendiri. Ada beberapa equipment unwinder, diantaranya ada motor unwind untuk penggerak putaran pada jumbo roll, kopling unwind, kecepatan putaran jumbo roll, atau perekat pada saat jumbo roll berputar, dan jumbo roll itu sendiri. Kemudian ketika sudah dari unwinder, langsung menuju rewinder. Proses mesin rewinder ialah pemasangan jumbo roll pada voice ke unwinder rewinder. Secara garis besar seperti ukur diameter jumbo roll kertas untuk setting di panel kontrol oleh operator. Kemudian langsung ke bagian proses tradingnya aja ya. Proses trading kertas itu sendiri ialah dari withdrawal menuju expander roll 1, kemudian menuju tension roll, kemudian expander roll, kemudian bottom top sliter, expander roll 3, rear drum, front drum, side roll, dan roll mini. Adapun kegunaan equipment dari withdrawal dan yang lainnya ialah
Untuk withdrawal, untuk menarik kertas lebar mesin agar tidak terjepit. Expander roll untuk membuang angin pada kertas atau gelombang. Tension roll untuk mengatur ketegangan kertas dari jumbo roll sampai tilt drag. Bottom slider sub untuk ukuran potong sesuai ukuran order. Expander roll 2 sama seperti expander roll 1 agar lebih pas. Expander 3 sama seperti expander lainnya supaya lebih sempurna tidak ada gelombang pada kertas. Kemudian di rear drum menarik kertas, front drum sama menarik kertas juga. Rear roll menahan atau mengukur pada kertas. Roll mini sudah menjadi gulungan dari jumbo roll menuju roll mini sesuai ukuran order itu sendiri. Kemudian kicker di mesinnya untuk mendorong. Mungkin segitu aja penjelasan dari kami secara garis besar yang saya dapat. Mungkin dari proses stock preparation itu sendiri ialah di mana proses dari pulp menjadi buburan dan ditambahkan bahan-bahan semika lainnya dan lanjut ke PM. PM ialah proses dari bentuk buburan pulp sehingga menjadi kertas melalui beberapa proses. Dan di bagian rewinder itu sendiri ialah proses yang sudah menjadi jumbo roll kertas sehingga menjadi roll mini. Dan bentuk bentuk rewinder itu sendiri ialah sesuai order. Kalau untuk pengetahuan saya itu di waktu saya magang hanya ada bentuk order sheet dan order roll. Untuk order sheet ialah sudah menjadi order roll akan di bagian ke finishing akan diproses kembali, dan untuk order roll ialah proses gulungan jumbo roll mini langsung di packing itu langsung sesuai order itu sendiri. Mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan dan teman saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kurang lebihnya juga saya mohon maaf jika suara saya sedikit agak kurang jelas atau ada kebisingan yang lainnya karena faktor tempat keadaan yang tidak begitu memadai. Sedikitnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih.